min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ilmu Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan hidup di alam dunia. Kita berharap mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan pada kita bisa kita manfaatkan, kita isi dengan memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita berhadapan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian kita yang terakhir adalah a'dzarul jumu'ah wal jamaah. Uzur-uzur salat Jumat dan salat jamaah, ya. Yang dimaksud di sini adalah idza takhallafa an huduril jum'ah aw al jamaah bisababi 'udhrin min hadhihi al-a'dzar fala ithma 'alayhi fil jum'ah wala karahiyata fil jamaah wa lahu ajrul hadir bi syurutin arba'ah. Apabila seseorang tidak sempat menghadiri sholat Jumat atau tidak sempat menghadiri jamaah, ya, yang sholat 5 waktu, disebabkan karena ada salah satu uzur dari uzur-uzur ini, maka tidak dosa, tidak Jumatan, dan tidak makruh, tidak berjamaah apabila dia memenuhi 4 syarat dan dia tetap dapat pahala seakan-akan dia hadir Jumatan atau hadir jamaah. Jadi begini, Jumat itu hukumnya fardu ain. Artinya kalau ada orang yang memenuhi syarat lalu tidak Jumatan, berarti dia berdosa. Dan dosa meninggalkan sholat fardu, baik itu Jumat atau sholat 5 waktu, sangat besar, termasuk dari al-kabair, dari dosa-dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan ibnu fulan fala budda lahu min dukhulih. Barang siapa yang meninggalkan salat fardu, ya, 1 kali saja dengan sengaja, dengan sengaja tanpa uzur syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, sengaja ninggalin salat, maka namanya tertulis di pintu neraka fulan bin fulan dan dia harus masuk neraka. Ini berat. Salat itu bukan sembarangan, hadirin, jangan sepelekan salat, ya. Kalau dulu kita pernah ninggalin salat, ayo buru-buru qadha, taubat sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, akan tapi kalau seseorang, ya, meninggalkan salat Jumat dengan uzur, ini tidak dosa, ya. Dan dia tetap dapat pahala salat Jumat, ya, tapi nanti harus diganti dengan salat zuhur, ya, asalkan alasannya memenuhi kriteria yang dibolehkan oleh syariat. Atau salat jamaah. Nah, kita kan laki-laki, ini hukum salat jamaah ini kan ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang bilang sunnah muakkadah, ya. Bahkan di mazhab lain, kalau nggak salah mazhab Imam Abu Hanifah atau Ahmad bin Hanbal mengatakan salat jamaah itu hukumnya wajib. Artinya kalau kita salat sendirian nggak sah menurut mazhab di luar mazhab Syafi'i, ya. Nah, oleh karena itu seandainya kita salat sendirian padahal ada jamaah di masjid ada jamaah, kita sengaja sendirian, hukumnya makruh, ya. Tapi kalau seandainya kita nggak berjamaah karena ada alasan yang dibolehkan oleh syariat, maka tidak terkena hukum makruh. Ini ada alasan-alasan tertentu. Ada berapa alasannya? Ada 4, ya. Yang pertama, ini sebenarnya sudah kita bahas nih, ya. Mau kita ulangi untuk refreshing lagi. An yakuna al-'udhru syar'iyyan. Uzur atau alasan yang ada ini dibolehkan menurut syariat. Apa saja uzurnya nanti kita bahas. Uzurnya banyak, alasan-alasannya, ya. Kalau uzurnya tidak dianggap oleh syariat, tidak dianggap sah menurut syariat, maka, ya, dia terkena dosa. Tapi kalau dia dikatakan uzur menurut syariat, maka tidak berdosa kalau Jumatan dan tidak makruh kalau nggak jamaah, gitu, ya. Kemudian an yakuna mimman yu'tadul hudur. Yang terkena uzur ini, alasan yang kedua adalah apabila dia termasuk orang yang biasa hadir Jumatan atau hadir jamaah, ya. Ini kalau untuk ingin dapat pahala Jumat misalnya, ada orang biasa Jumatan tiap minggu, nggak pernah enggak. Tiba-tiba minggu ini ada uzur, ya, ada uzur. Apa uzurnya? Misalnya, ya, merawat orang yang pengen sekarat, nemenin orang pengen sekarat, ya, keluarganya, atau menjaga orang yang sakit yang nggak mungkin kalau nggak dijaga dan nggak ada lagi orang selain dia, ya, ini uzur juga nih, ya. Mau nggak mau dia nggak Jumatan, tapi biasanya dia Jumatan, dosa nggak Ustaz? Nggak dosa, ya. Dan dia tetap dapat pahala seperti orang Jumatan, ya, karena dia biasa hadir. Nanti dia sholatnya bagaimana? Diganti dengan sholat zuhur, ya. Atau biasanya hadir Jumat, hadir jamaah 5 waktu biasa jamaah.
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jamaah di masjid atau di musola. Ya, tiba-tiba hari itu dia pengen pergi ke masjid, orang tuanya sakit harus dijagain. Ya, bagaimana ini? Udzur. Loh, Ustaz, saya biasa jamaah, sekarang nggak bisa jamaah, sendirian di rumah saya sholat. Bagaimana? Tetap dapat pahala jamaah. Ya, asalkan Anda terbiasa hadir Jumatan atau hadir jamaah. Beda kalau orang yang nggak biasa hadir, ya, emang nggak pernah jamaah, ya, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola. Pas hari itu jaga orang lagi sakit, ya. Akhirnya dia ngomong gini, Ustaz, saya dapat nggak pahala jamaah? Emang kenapa? Saya pengen jamaah, Ustaz, ya. Cuma hari ini saya harus jaga ibu saya lagi sakit, nggak bisa ditinggal. Ente biasa hadir nggak? Nggak pernah. Ya nggak pernah, nggak dapat pahala jamaah. Emang nggak biasa hadir. Ya, makanya biasakan, kita ini lagi sehat, lagi ada kesempatan, biasakan hadir jamaah, hadir ibadah, hadir majlis ilmu. Kalau seandainya kita punya udzur, biasanya hadir ta'lim tiap hari Senin, tiap hari Selasa, tiba-tiba kita sakit, dapat pahala seperti orang yang hadir di majlis ilmu. Ya, jadi biasakan hal seperti itu. Ya, kalau ada udzur, tetap kita dapat pahalanya, gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, Allah yang ta'atas sebab, ya, tidak sengaja melakukan sebabnya, sebab alasannya. Ya, misalnya kemarin saya contohkan, termasuk udzur itu kan apabila dia makan makanan yang baunya nggak enak dan susah untuk dihilangkan, udah dicoba dihilangin nggak bisa, makan jengkol, makan pete yang mentah misalnya, ya, udah gosok gigi, udah kumur listerin, udah pakai GoFresh, masih aja nggak hilang baunya. Ustaz, saya kalau Jumatan begini, terus samping saya bau langsung Ustaz, misalnya, ya, gimana nih? Udzur bukan? Ente sengaja nggak tadi makannya? Ya, emang sengaja sih. Pengen Jumatan saya makan dulu. Sengaja biar apa? Biar saya nggak Jumatan. Nah, itu namanya sengaja. Itu bukan udzur. Wajib hadir Jumatan. Ya. Cuma kalau nggak sengaja apa maksudnya? Ya misalnya makannya pagi kan, pagi bisa hilang. Tiba-tiba mau hilang bau misalnya. Ya, nah ini udzur namanya. Tidak disengaja agar tidak hadir. Dia memang makan pagi hari dan di perasaan dia akan hilang baunya. Ya kan dari jam 7 sampai jam 11, jam 12 masih lama tuh. Ya dia makan permen, makan apa, enggak bau hilang baunya juga. Nah ini udzur karena tidak disengaja sebabnya. Gitu ya. Artinya disengaja di sini sengaja agar terhindar dari kewajiban Jumatan. Gitu ya. Yang keempat, an la yata'attalu iqamatu jama'atin fi baitihi. Nah, khusus untuk jamaah, ya. Biasanya hadir Jumatan, hadir jamaah di masjid atau di mushola. Ya. Sekarang udzur, ya, menjaga orang sakit, ya. Ustaz, saya pengen dapat pahala seperti biasa jamaah, Ustaz. Gimana caranya? Ya, boleh nggak saya sholat sendiri tetap dapat pahala jamaah? Lihat, di rumah ada teman nggak buat jamaah? Kalau di rumah ada perempuan, ada istri kita, ada anak kita, ya jamaah sama istri. Nggak ada alasan nggak jamaah. Ya, jadi usahakan, ya ini tetap dapat pahala jamaah. Kalau anda nggak jamaah, kalau di rumah itu yang tempat dia udzur itu tidak ada teman untuk jamaah. Tapi kalau di rumah masih bisa jamaah, ya laksanakan jamaah walaupun di rumah, gitu. Ya, usahakan laki-laki kita nih, ya, seorang laki-laki usahakan 5 waktu di masjid. Ya, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, usahakan semua di masjid. Karena Rasulullah mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid kecuali di masjid. Atau kita di kantor atau kita dekat musola, dekat masjid. Ya, jangan kayak perempuan di rumah nunggu sholatnya. Ya, kadang kita sedih tetanggaan sama masjid. Ya, kalau kita di masjid tuh dekat rumah kita, ya Allah sepi amat orang ini. Padahal hari libur, ya, dibilang kerja nggak kerja. Ya, alasannya di rumah nggak ada kerjaan juga. Ngapain di rumah? Ya, mendingan kita ke masjid. Paling cuma berapa menit sih ke masjid? Ya, seperempat jam, setengah jam paling lama. Udah balik lagi ke rumah. Ya, agar syiarnya jamaah kelihatan. Ya, kita ini laki-laki beda sama perempuan. Ya, bahkan kata para ulama, walaupun istri kita kalau gara-gara kita ke masjid jadi nggak jamaah, walaupun biarin, lebih afdal, lebih aslah, lebih banyak maslahatnya laki-laki sholat di masjid dibandingkan sholat di rumah nemenin istrinya. Ustaz, istri saya pengen jamaah terus, Ustaz, gimana caranya? Ya udah, setelah kita pulang dari masjid kita pulang jamaah lagi sama istri kita, boleh nggak? Boleh nemenin istri kita. Ya, jadi nggak ada alasan anda tidak ke masjid. Kecuali ada udzur-udzur yang akan kita sebutkan di bawah ini. Apa udzurnya? Yang pertama al-matar, hujan. In balla thawbahu wa lam yajid kinnan, apabila ya hujannya ini menyebabkan bajunya basah kuyup dan tidak ada alat untuk menghindari hujan. Nah, ya. Kalau hujan rintik-rintik mah gerimis, itu bukan udzur.
pengen Jumatan di seberang misalnya, seberang jalan, hujannya kecil, gerimis-gerimis gitu, ya. Saya nggak Jumatan Ustaz. Emang apa? Gerimis bukan udzur. Ini yang menyebabkan udzur itu hujan gede, deras. Kalau kita jalan nyampe masjid baju kita kuyup, itu udzur namanya. Dan kita nggak punya payung, ya. Ada payung nggak? Ada Ustaz. Bawa payung, jalan. Karena Anda punya alat untuk menghindari hujan, ya. Di mobil ada, di motor ada jas hujan, ada pakai jas hujan, ya. Selama ada alat untuk menghindari basahnya baju kita, berarti nggak ada udzur, ya. Jas nggak ada hujan Ustaz, payung nggak ada, cuma saya bisa lewat pinggir-pinggir gedung nih, ada atapnya tuh, lewat situ pinggir-pinggir, ya, nggak tengah-tengah pinggir, selamat tentu saya masjid, nggak basah, lewat situ, ya. Jadi selama ya kita tidak terkena air hujan untuk sampai ke tempat salat, tempat jamaah atau tempat Jumat, maka tidak merupakan udzur. Yang udzur itu apabila hujannya besar, ya, menyebabkan baju kita basah dan tidak ada alat untuk menghindari air hujan tersebut. Jelas kira-kira? Jelas ya? Jadi kalau gerimis-gerimis mah jalan terus, ya, nggak ada alasan. Baik, kemudian syiddatur rih bil lail, ya. Apabila ada angin kencang di malam hari, angin puting beliung, ya, lagi tornado, serem tuh. Kenapa dikatakan di malam hari? Karena kalau malam biasanya suasana gelap. Kalau siang kalau angin kencang masih kelihatan, jalan masih gampang. Cuma kalau udah malam, apalagi sampai listriknya mati, bingung kita, mana ini? Ya, udah terbang-terbangan, pohon pada tumbang misalnya. Mau Jumatan, mau ke masjid, atau Jumatan siang-siang, mau ke masjid misalnya maghrib, isya, ya. Wah, Ustaz, ngeri Ustaz, kalau angin begini, udzur, nggak apa-apa. Ya, artinya Anda sholat di rumah pun dengan berjamaah tidak dikatakan makruh. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga, syiddatul ju' wal 'atash bi hadrati ma'kulin aw mashrubin. Apabila dalam kondisi sangat-sangat lapar dan sangat-sangat haus, ya, pengen Jumatan, pengen jamaah, perut udah aduh, ya, kepala udah puyeng, kan ada orang gitu nggak kuat, ya. Ini gimana Ustaz? Saya Jumatan dulu, apa saya makan dulu? Saya jamaah dulu, apa saya makan dulu? Ya, lihat. Kalau memang sangat lapar dan sangat haus, ya, kepala udah puyeng, nggak bisa konsen kalau sholat, ya, lemes badan, dan makanannya sudah ada, itu udzur. Ya, makanan ada Ustaz. Tuh warung ada, tinggal bayar doang, ya. Atau minuman ada, haus banget Ustaz, saya nyari minum dulu, ya. Kalau nggak minum saya bisa pingsan Ustaz, dehidrasi, ya. Ada minuman, ada. Nah, itu udzur, silakan, ya. Tapi kalau makanan nggak ada, lapar banget, ya. Udah komat pengen Jumatan, Allahu Akbar. Aduh, gimana nih, ya. Saya lapar banget Ustaz, mau makan, ada makanan juga. Kagak ada, jam segini baru tutup semua. Ya bukan udzur Jumatan kalau gitu ente. Ini makanan udah siap, ya. Kayak misalnya kalau orang-orang kita kan maghrib ke masjid nih, ya. Sebagian habis dari maghrib habis sholat pulang ke rumah, istrinya nyiapin makanan, makan malam tuh. Antara maghrib sama isya, orang-orang tua saya begitu kadang. Kalau nggak antara maghrib sama isya, ya habis isya dia makan, ya. Kalau pas pengen makan, ya, ini sop udah ngebul, ya. Ikan udah siap, sambal udah ada, mantap dah, ya. Pas mau makan azan isya, Allahu Akbar, ya. Ya, lapar nggak? Lapar. Kalau lapar banget, ya makan dulu. Ya, berapa batasan makannya? Seukuran hilang keinginannya untuk makan. Artinya nggak usah sampai kenyang-kenyang banget. Seukuran rasa laparnya hilang. Saat saya kalau 3 suap, 5 suap, udah tenangan dah perut saya. Udah segitu aja dulu. Makan dulu, ya. Habis itu langsung masjid berangkat jamaah, ya. Jangan berarti, kan ini udzur Ustaz, bisa makan 2 piring dah kalau gitu. Nah, itu sih kalau kebanyakan, ya. Udzur di sini nggak jamaah kalau Anda sekiranya rasa laparnya hilang dan makanan sudah siap. Cuma kalau nyampe rumah, ya, kita nungguin istri kita lagi masak. Tiba-tiba ada insya Allah, Allahu Akbar. Wah, udah lapar nih. Tanya istri kita, ya, udah matang belum? Oh, masih lama Bang, baru motong. Ya, baru motong. Ya, nungguin berapa lama nih? Ya, 15 menit dah. Tunggu sebentar. Itu bukan udzur. Nggak usah tungguin, langsung ke masjid. Sholat dulu, ntar pulang baru makan. Jadi dikatakan udzur kalau sangat lapar atau sangat haus dan makanannya juga minumannya sudah siap depan kita, ya, atau gampang diperolehnya, itu udzur. Kalau nggak memenuhi syarat, tidak udzur. Jelas kira-kira nih? Jelas ya? Baik. Makanya ada
Dikatakan idza ta'arada bainal isya wal 'asya quddimal 'asya. Kalau berbenturan antara salat isya dengan asya itu makan malam, mana yang didahulukan? Duluin asya dulu, makan malam dulu. Gitu. Apalagi kalau perut udah lapar. Kenapa? Karena kalau perut udah lapar, diajak khusyuk susah salatnya. Ya, apalagi makanan udah ngebul. Apalagi kebuli. Baunya kan mantap tuh, ya. Aroma-aroma rempah-rempahnya. Ya, habis pengajian misalnya. Ya. Habis maghrib pengajian wiridan sampai isya. Ya, kebuli udah datang nampan, cium aromanya. Ya. Adzan, gimana Ustaz? Ya, kalau ente lapar, ya, mendingan makan dulu. Kenapa? Takut lagi sholat mikirin kebuli. Ya, aduh kebuli gue diambil orang nih. Takut mikirin makan lagi sholat. Jangan, makan aja dulu. Ya, habis makan baru sholat. Jadi sholat itu khusyuk. Ya, karena kan sholat itu diterima Allah tergantung kadar khusyuknya kata Rasulullah. Ya, kalau sholat nggak khusyuk, ya capek doang kita ngapain? Walaupun sah dari segi fikih, cuma capek saja. Ya, percuma kita sholat. Yang ketiga, yang keempat, syiddatul bardi wal har. Apabila cuacanya sangat dingin atau sangat panas. Ya. Sangat dingin, kita sih daerah tropis nggak ngalamin dah. Ya. Kalau yang pernah di daerah kutub misalnya tuh dingin banget, ya. Atau di daerah Jazirah Arab itu kalau lagi musim dingin, subhanallah, dingin banget. Ya, pengalaman saya waktu di Hadramaut begitu lagi musim dingin, kita pakai baju 4 lapis masih dingin. Pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai apa namanya kayak tukang villa tuh. Ya, topi itu, topi tukang villa, wah masih dingin juga. Pakai khuf masih tembus juga. Musim dingin tuh begitu. Musim panas, masya Allah, panas banget, ya, sampai 50 derajat. Berasa kalau di daerah Arab tuh, ya. Nah, ini kalau kondisi sangat dingin atau sangat panas, ya, mau sholat subuh masih dingin banget, ya. Gimana Ustaz? Nggak kuat saya kena anginnya juga, hawanya dingin, uzur. Atau mau sholat Jumat zuhur nih atau Jumatan, panas banget, begitu keluar kayak ditabuk angin, tebak gitu ya, panas banget. Ya, di daerah Arab itu serba salah Bang. Jadi kalau musim panas itu kita nggak pakai kipas gerah, pakai kipas kayak ditabokin gitu. Ya, serba salah. Yang enak AC Bang, ya. Cuma karena pondok kan nggak semuanya pakai AC. Paling AC di tempat pengajian doang, di kamar ya kipas biasa paling. Itu sudah salah tuh. Makanya waktu di Hadramaut itu kalau musim panas kita tidur di sutuh. Kalau kita kan rumah pakai genteng ya, sana nggak ada gentengnya, ya. Kebuka aja gitu los kayak gedung gitu kan, sutuh namanya, ya, atap. Nah, itu tidur di situ tuh, ya. Itu kipas berjejer tuh, kipas yang di atas tuh, pasang banyak kipas. Ya. Saking panasnya tuh kalau kita pengen tidur, itu kita basahin kain sarung. Ya, kita gelar itu atau selimut kita gelar di ubinnya itu, tidur di atas itu kan adem tuh, enak gitu kan. Terbangun semua udah kering. Subhanallah sana tuh, ya, masya Allah. Dan kita nggak subhanallah nggak masuk angin begitu, ya, mungkin hawanya saking panasnya kali gimana nggak paham. Nah, itu kondisi begitu di daerah-daerah seperti itu mungkin kita rasakan. Cuma kalau di Indonesia enggak, kita mah klimat tropis, panas banget enggak, dingin banget juga enggak, gitu ya. Ini kalau saat ini kita mengalami kondisi cuaca yang sangat ekstrim, sangat panas atau sangat dingin, ini uzur untuk Jumat atau jamaah, ya. Yang kelima, taqdiru suqufil aswaq allati fi tariqihi ila jamaah. Ini mungkin pasar zaman dulu. Gini, kalau kita pengen jamaah, rumah kita ngelewatin pasar misalnya. Ya, pasar sana masjid, ya. Dan pasar ini kalau zaman dulu kan pasar jelek nih, makanya di Arab itu ada istilah pasar seng. Pernah dengar ya pasar seng? Ya, sekarang udah nggak ada pasar seng, ya. Karena dulu ini pasar-pasar atau toko-toko, tengah-tengahnya tempat jalan ditutupin seng doang, gitu. Ya, dan itu kalau misalnya hujan, itu kan netes-netes, ya, bocor-bocor gitu, ya. Kadang orang yang rumahnya di atas, bawahnya tinggal di atas, bawahnya toko kayak ruko gitu, dia main buang-buang aja air kotor genteng seng-seng itu, ya. Nah, itu suka netes tuh kotor-kotoran begitu. Kalau kita ke masjid, ya, banyak bolong-bolong di perjalanan kita, di tempat jalan kita sampai netes-netes baju kita, dan air yang netes itu air kotor, bukan air hujan, air kotor. Ini uzur, nggak Jumatan atau nggak jamaah. Ya, kenapa? Ya, kalau kita jalan lewat situ dan nggak ada jalan lain, begitu nyampe ke masjid baju kita udah kotor semua. Pas kopi, pas sop misalnya, ya nih mau ke masjid kotor semua baju kita, ya, itu uzur. Cuma pasar begini kayak sekarang nggak ada, apalagi di Jakarta. Pasar udah keren-keren semua. Ya, kita jalan contohnya Gancit nih.
ya electricity. Mana ada yang netes-netes, ya. Begitu netes sedikit bocor, AC bocor, langsung ya petugasnya datang rapiin, ya. Udah nyaman kalau sekarang, ya. Zaman-zaman dulu mungkin kejadian seperti ini, atau di kampung-kampung masih ada. Di kita insya Allah nggak ada, Jakarta, ya. Kemudian unsur berikutnya zalzalah, apabila terjadi gempa bumi. Mau Jumatan gempa bumi, ya. Wah, Ustaz, mau jalan ngeri, Ustaz, udah kelihatan goyang-goyang gimana, Ustaz? Ya udah, nggak usah Jumatan, ya, nggak usah jamaah, karena uzur, ya, karena membahayakan. Apalagi gempa bumi yang sampai bangunan runtuh kayak begitu, udah serem itu, ya. Nggak diwajibkan Jumatan, ya. Seandainya terjadi. Yang ketujuh, wal wahal, apabila di tengah-tengah di perjalanan kita itu banyak terdapat lumpur, ya, sekiranya kita akan kecipratan kotor baju kita gara-gara lumpur itu, atau kita bisa terpleset di lumpur itu. Nah, kalau zaman dulu mungkin iya, ya. Jakarta dulu waktu masih saya kecil tuh masih banyak kebun, ya, masih banyak. Kalau hujan itu tanah itu masya Allah blok, tahu blok ya, ya, blok banget, ya, licin gitu jalan tuh. Mana sendal-sendal jepit lagi, ya kan? Jalan licin. Kalau udah jatuh, ya udah kotor semua juga kita dah. Nah, kalau kondisinya begitu, ya, pengen ke masjid, jalanan blok semua. Kadang kita, ya, nyampe rumah itu sendal harus gini tuh, tebal, kayak pakai hak gitu. Blok, ya, jalannya berat, gitu zaman dulu. Ya, kalau seandainya kondisi seperti itu, ya, maka tidak diwajibkan Jumatan dan tidak diwajibkan, tidak disunahkan jamaah. Kalau seandainya kita nggak ada Jumatan nggak dosa, ya. Cuma kalau sekarang sih kondisi Jakarta, insya Allah nggak ada yang begitu. Ya, setiap gang udah di aspal semua, udah gang kecilnya udah pakai aspal semua, ya. Jadi insya Allah daerah kita nggak ada. Mungkin di daerah-daerah mungkin masih ada, cuma di kita nggak, ya. Kalau daerah Sumatera itu, ya, itu yang di kampung-kampungnya, masya Allah, ya, mobil itu bisa bisa masuk tuh, kalau udah blok begitu, ya, ngeri kalau di kampung-kampung itu. Sekarang udah nggak ada, insya Allah Jakarta insya Allah udah nggak ada, ya. Nah, tapi saat ini kita ngalami di daerah seperti itu, mau Jumatan blok semua, Ustaz, lumpur semua, Ustaz, gimana nih? Nggak wajib Jumatan, ya, karena khawatir kita jatuh kepleset atau nyampe masjid hitam semua, coklat semua baju kita, ya, kotor semua. Nah, itu nggak wajib Jumatan, ya. Kemudian kasratus salji wal barad, nah, ini juga di Indonesia kayak nggak ada. Apabila banyak salju, ya, musim salju penuh tebal sampai kita jalan susah. Nah, ini repot nih, ya. Di kita sih insya Allah nggak ngalamin dah, ya. Tapi bisa jadi kalau cuaca ekstrim, kayak pernah dapat kiriman WA di daerah Saudi Arabia itu pada pasir, sempat turun hujan salju itu, ya, tebal lagi, bukan tipis, tebal, ya. Nah, ini cuaca udah ekstrim berarti nih, udah nggak normal lagi nih, ya. Daerah padang pasir turun salju, ya. Kalau di kita mungkin ngalamin bukan salju, es batu, hujan es pernah, ya. Kalau di langitan itu di Jawa Timur buat pesantren hujan es, kotak, berisik tuh genteng. Kita lihat hujan es, anak-anak pada nadangin kelas. Tinggal kasih sirup aja udah sama air putih, udah ada es batunya, ya. Itu hujan es mungkin, cuma kalau di salju ini belum pernah ngalamin saya di sini, ya, Jakarta nih. Baik, kemudian termasuk juga uzur syiddatus samum, apabila banyak angin panas. Gak cuma angin panas, ya, sama itu angin panas, ya. Jadi kita juga ngalamin di daerah padang pasir, ya, ngalamin. Jadi angin tuh begitu berhembus, ini pipi kita kayak kena hawa apa gitu, panas banget, sampai kita tutupin gitu, ya. Itu di padang pasir mungkin begitu, ya, di kita enggak. Kemudian termasuk uzur juga tatwilul imam ziyadatan 'alal masyru', apabila imam sholatnya ini memanjangkan sholat lebih dari yang disyariatkan. Nah, ini juga uzur. Oh, Ustaz, di kampung saya tempat Jumatan cuma satu, terus saya Jumatan, Ustaz. Nah, dosa itu. Ya gimana mau Jumatan, Ustaz? Orang rakaat pertama baca Al-Baqarah sampai habis, rakaat kedua baca Ali Imran, nggak ada yang buat, Ustaz. Nah, kalau model begini uzur ke Jumatan nggak apa-apa, karena imamnya memanjangkan bacaan melebihi yang disyariatkan, ya. Sholat Isya, ya, baca Yasin, kan lama juga ya sih. Kalau nggak biasa kita, ya, yang ada gerutu kita sholat, ini lama amat ini, ya. Sebenarnya kalau kita jamaah imamnya kelamaan, nggak usah gerutu, kita mufaroqah aja, ya, niat memisahkan diri. Wah, kelamaan imam nih, udah,
niat mufaraqah aja dah, saya sholat sendirian boleh. Itu kalau sholat jamaah. Cuma kalau Jumatan harus dapat 1 rakaat dulu. Misalnya rakaat pertama nih imam lama Yasin, sunnahnya itu kan Jumu'ah rakaat pertama sama Munafiqun ya rakaat kedua, atau Sabihis Al-Ala ya yang kedua Al-Ghasyiyah, itu sunnahnya begitu ya. Ini enggak, rakaat pertama Yasin. Waduh, ini saya Jumatan, syarat Jumatan itu dapat Jumatan harus ikut 1 rakaat sama imam ya. Rakaat kedua bebas ya. Kalau dapat imam model begini, rakaat pertama baca Yasin, mau nggak mau rakaat pertama kita ikutin dulu ya, ikut sampai selesai, sampai bangun ke rakaat kedua Allahu Akbar, udah langsung memisahkan diri dah ya. Udah saya lihat misahin diri aja dah, sholatnya kelamaan. Itu boleh ya. Tapi kalau jamaah biasa selain Jumat nggak disyaratkan. Artinya kalau kita begitu rakaat pertama imam bacaan lama langsung mufaraqah, itu boleh ya, uzur namanya ya. Apalagi kita punya hajat, pengen buang air misalnya, lagi sakit perut, atau kita punya anak kecil tertinggal, takut dia kabur kemana-mana, nah itu uzur. Makanya dulu ada sahabat Rasulullah utus satu daerah untuk jadi imam di sana. Sholatnya lama banget, walaupun bacanya enak ya, tapi sholatnya lama. Akhirnya orang kampung udah gerutu ngeluh ya, sampailah ini berita ke Rasulullah SAW. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah, sini kata Rasulullah, ente mau jadi fatan, kata Rasulullah, mau jadi tukang fitnah di kampung ya, ente jadi imam apa lama-lama, kata Rasulullah. Di belakang itu ada orang tua, ada anak pengen nyusu, ada orang punya hajat ya, yang normal aja. Kalau mau lama sholat sendirian di rumah silahkan, mau bangun malam dari jam 2 diri sampai jam 4 silahkan, itu sendirian, nggak ada yang terganggu. Cuma kalau jadi imam harus yang standar, kelamaan jangan, cepat banget juga jangan, normal-normal sedang-sedang aja. Maka kalau kita ngaji fikih itu ada kajian itu pernah kita bahas. Kalau sholat zuhur sama asar apa sholat yang dibaca, maghrib isya subuh apa yang dibaca. Jadi ada standarnya ya. Kecuali memang surah yang Nabi sudah ajarkan. Misalnya subuh hari Jumat ya, sholat subuh hari Jumat itu rakaat pertama Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua Hal Ata 'alal Insan ya. Itu walaupun jamaah enggak ridho, wah Ustaz Hafid nih kalau subuh hari Jumat pasti udah baca sajadah sama Al-Insan. Wah ini nggak enak nih ya. Gimana nih jamaah nggak setuju semua? Tetap kerjain karena itu sunnah. Jumatan ya, rakaat pertama Jumu'ah, rakaat kedua Munafiqun. Walaupun semasjid nggak setuju, tetap kerjakan karena itu sunnah. Cuma biasanya kalau imamnya begini besok nggak diundang lagi. Lu jangan tidak, lama banget sholatnya, ya nggak diundang lagi akhirnya. Ya, serba salah orang itu sekarang nih. Ya, ada orang kerjain sunnah dibenci, dan memang seperti itu akhir zaman. Kata Rasulullah, nanti Islam akan kembali menjadi aneh. Artinya kalau ada orang kerjain syariat, kelihatan aneh. Ya, orang sholat, ya Jumatan pakai Jumu'ah Munafiqun, kayak banget nih kelamaan, aneh. Ini orang pakai siwak, aneh. Ini orang mau duha, aneh pokoknya kelihatannya. Ya. Ada orang nggak mau pacaran langsung nikah aja, aneh. Ya sekarang udah mulai kelihatan ya. Ada orang ta'aruf nih, ya istikharah bagus nikah. Ente kok bisa ya? Aneh ente. Belum apa langsung nikah gitu. Aneh kelihatannya. Harusnya ente pacaran dulu, setahun 2 tahun berkenal dulu. Yang pacaran malah gak aneh. Ini akhir zaman seperti itu hadirin. Ya. Ke mall pakai baju hijab, aneh. Ente ke mall pakai baju gini, biasa aja gaul-gaul gitu. Yang pakai baju Islami aneh. Tapi pakai baju celana pendek, rok mini, you can see, biasa. Itu akhir zaman. Ntar kita rasain, itu kita udah mulai ngerasain dikit-dikit nih. Ya, dulu kita nggak pernah lihat anak muda di mall, di jalan-jalan gitu pacaran pelukan gitu, nggak pernah. Waktu anak kecil nggak pernah lihat. Sekarang biasa deh. Ya, cubit-cubitan depan kita nggak ada malunya. Akhir zaman, makin rusak hati-hati. Ya, ayo kita berpegang sama sunnah, berpegang sama syariat. Memang panas, memang berat. Cuma kita berharap nanti kita husnul khatimah. Ini termasuk uzur apabila imamnya terlalu lama. Nah, ini 10 uzur yang baru kita bahas. Insya Allah masih 20 uzur lagi ya pertemuan kita berikutnya. Dan kajian fikih ini agak berubah sekarang. Biasanya tiap hari Senin, sekarang tiap minggu dulu, sekarang tiap 2 minggu sekali. Jadi selang-seling. Gitu ya. Senin depan Ustaz ya, lain lagi, baru Senin berikutnya saya lagi. Ya, jadi sekarang Ustaznya dibikin 8, beda-beda semuanya. Ya, mudah-mudahan ada umur ketemu lagi 2 minggu lagi dalam kondisi fi khairin wa afiyah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita baca Fatihah.
Kita mohon Allah Subhanahu wa taala, berharap mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah Allah berikan kita ampunan dari semua dosa-dosa kita. Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita berharap diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang baik, yang cukup, yang banyak, yang tidak menyusahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah agar Allah kabulkan semua cita-cita kita, hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita hamba Allah yang salihin dan muttaqin. Allah jadikan istri-istri kita istri yang salihat, anak cucu cicit keturunan kita menjadi zuriyah yang salihin dan salihat. Dan kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah gampangkan semua urusan kita. Allah mudahkan kita dalam bayar hutang-hutang kita. Allah sembuhkan kita dari segala penyakit kita zahiran wa batinan. Dan yang terpenting kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mati kita dalam husnul khatimah, mati sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, masuk kubur tanpa diazab, masuk surga tanpa dihisab, dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga Firdaus. Dan kita mohon yang penting lagi saat ini, ya kita mohon ya Allah pilkada yang akan datang, kami mohon ya Allah dengan penuh pengharapan, penuh penghibahan, berikan kami pemimpin yang muslim. Jadi berikan kami gubernur yang muslim, gubernur yang takwa pada Engkau, takwa pada Rasulullah, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada rakyatnya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan Jakarta dan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi para ulama kita diberikan ganjaran yang sepantasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya doa, saya pesan terakhir ya, karena saya ketemu nanti setelah pilkada, saya pesan banget sama saudara-saudara yang hadir di sini. Ayo kalau kita orang Islam, kita beriman sama Allah, ayo kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Pilkada saya harap jangan ada yang golput, semua datang ke TPS, kita jihad sama-sama, kita bela agama kita bela Allah, kita bela Rasulullah. Pilih pemimpin yang muslim. Ya, udah lupakan partai, lupakan golongan, pilih pemimpin yang muslim. Terserah mau 1 atau 3 terserah. Jangan pilih pemimpin kafir. Allah sudah larang kita di berbagai macam ayat. Ayatnya bukan satu, banyak hadirin. Ya, ayatnya banyak. Jadi butuh apa lagi sih dari Al-Quran? Kita jadikan Al-Quran pedoman kita, ikutin apa kata Quran. Ya, nggak usah pakai alasan-alasan lagi. Ya, apakah kita pengen? Ya, kalau yang jadi orang kafir lagi, reklamasi akan jadi 30 sampai 40 juta orang Cina komunis masuk ke sini. Pilkada depan kita nggak akan menang lagi. Ya, kalau kita peduli sama Islam, peduli sama Jakarta, lupakan partai kita, lupakan kelompok kita, ingat Islam. Kita ini orang Islam, kita ini Muslim, harus bela Islam. Jangan ada yang hadir di sini atau keluarga kita memilih pemimpin selain orang Muslim, orang yang tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda bergaul dengan orang non Muslim dengan cara baik, silahkan. Cuma pemimpin Allah larang. Kita berteman di kantor sama orang Muslim, silahkan. Bahkan Allah nyuruh kita berbuat baik sama siapapun. Orang kafir kah itu, binatang kah itu, kita suruh berbuat baik. Tapi kalau pemimpin Allah benar-benar larang kita. Jadi hadirin, ayo besok tanggal 15 semuanya keluar, kita jihad sama-sama. Ingat semua yang kita kerjakan di dunia semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan دائما وأخذ أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك
عصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة والمشركين ودبر أعداءك أعداء الدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله